Dalam hidup, seringkali dihadapkan pada tantangan yang menguji keberanian dan ketangguhan kita. Ketika kita merasa takut, ragu, atau terjebak dalam batasan diri, saat itulah keberanian sejati dalam diri kita perlu ditemukan. Video ini akan mengajak Anda menghadapi ketakutan, melampaui batasan diri, belajar dari kegagalan, dan mewujudkan impian. Bersama-sama, mari kita melewati tantangan dan menggapai impian kita. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, seringkali kita merasakan ketakutan yang begitu kuat. Ketakutan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian orang lain, atau bahkan ketakutan akan kemungkinan terburuk. Namun, terdapat sebuah kebenaran yang penting untuk diingat, di balik ketakutan itu, ada keberanian yang tersembunyi. 1. Memahami ketakutan. Pertama, penting bagi kita untuk memahami sumber-sumber ketakutan. Mungkin ketakutan tersebut berasal dari pengalaman masa lalu, kegagalan sebelumnya, atau harapan yang terlalu tinggi. Menyadari apa yang menyebabkan ketakutan akan membantu kita memahami dan menghadapinya dengan lebih baik. 2. Mengenali potensi diri. Ketika kita menghadapi ketakutan, seringkali kita meragukan kemampuan dan keberanian diri sendiri. Namun, penting untuk mengenali potensi diri kita yang sebenarnya. Setiap orang memiliki keberanian dalam dirinya, meskipun mungkin tersembunyi dalam lapisan-lapisan ketakutan. Dengan mengenali dan mempercayai potensi diri, kita bisa menghadapi ketakutan dengan keyakinan. 3. Langkah kecil yang berani. Menghadapi ketakutan bukan berarti harus langsung melompat ke dalam situasi yang menakutkan secara besar-besaran. Sebaliknya, langkah kecil yang berani dapat membantu kita mengatasi ketakutan secara bertahap. Dengan mengambil langkah kecil namun berani, kita melatih diri untuk menghadapi ketakutan dan membangun kepercayaan diri yang lebih besar. 4. Belajar dari ketakutan. Ketakutan bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Ketika kita berani menghadapinya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan mengatasi batasan yang telah kita buat. Belajar dari ketakutan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan berani. 5. Dukungan dari orang lain. Tidak perlu menghadapi ketakutan sendirian. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat, teman, atau keluarga dapat memberikan keberanian dan dorongan tambahan. Bersama dengan dukungan mereka, kita dapat menghadapi ketakutan dengan lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. 6. Mengubah perspektif. Seringkali, ketakutan terbesar terletak pada pikiran kita sendiri. Mungkin kita khawatir tentang pendapat orang lain atau tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Mengubah perspektif kita terhadap ketakutan dapat membantu mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu. Fokus pada kemungkinan positif dan melihat ketakutan sebagai peluang untuk tumbuh, akan membantu kita menemukan keberanian yang tersembunyi. 7. Mengambil tindakan. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk menemukan keberanian yang tersembunyi dalam diri kita, selain dengan mengambil tindakan. Meskipun ketakutan tetap ada, berani melangkah maju dan menghadapinya adalah langkah penting dalam mengembangkan kepribadian yang pemberani. Melakukan sesuatu yang menakutkan akan membantu kita merasakan keberanian sejati yang ada dalam diri kita. Menghadapi ketakutan memang tidak mudah, tetapi dengan langkah-langkah di atas, kita dapat menemukan keberanian yang tersembunyi dalam diri kita. Ketakutan tidak boleh menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh dan mengejar impian. Ingatlah, di balik ketakutan ada keberanian yang menanti untuk diungkapkan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa terbatas oleh batasan-batasan diri sendiri. Mungkin itu adalah ketidakpercayaan diri, rasa takut akan kegagalan, atau bahkan ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal baru. Namun, jika kita berani melampaui batasan-batasan ini, kita akan menemukan bahwa kepribadian pemberani tidak hanya terlihat dalam tindakan-tindakan besar, tetapi juga dalam upaya kecil untuk melampaui batasan diri kita sendiri. 1. Mengidentifikasi batasan diri.
Langkah pertama untuk melampaui batasan diri adalah mengidentifikasi apa yang menghalangi kita. Apakah itu ketidakpercayaan diri, rasa takut, atau pemikiran negatif tentang kemampuan kita sendiri? Menyadari batasan-batasan ini memungkinkan kita untuk menghadapinya dengan lebih baik. 2. Memperluas zona nyaman. Ketika kita berada di dalam zona nyaman, kita cenderung tetap dalam kebiasaan yang familiar. Namun, untuk melampaui batasan diri, kita perlu memperluas zona nyaman kita. Mencoba hal-hal baru dan menantang diri sendiri secara bertahap akan membantu kita merasakan pertumbuhan dan memperoleh keyakinan baru. 3. Mengubah pikiran negatif. Pikiran negatif tentang kemampuan diri seringkali menjadi batasan terbesar. Kita harus belajar menggantikan pikiran negatif dengan pemikiran yang lebih positif dan mendorong. Mencoba mengidentifikasi kelebihan dan prestasi yang kita miliki juga dapat membantu merubah pandangan diri menjadi lebih positif. 4. Membuat tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang realistis dan terukur adalah kunci untuk melampaui batasan diri. Dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, kita dapat menghindari rasa terlalu tertekan dan mengukur kemajuan kita secara lebih objektif. Melampaui batasan diri tidak harus seketika, tetapi dengan kemajuan yang terus-menerus. 5. Mencoba hal baru. Untuk melampaui batasan diri, kita perlu berani mencoba hal-hal baru. Mungkin itu adalah mengambil kelas atau pelatihan baru, mencoba hobi yang belum pernah kita coba sebelumnya, atau berbicara di depan umum. Dengan berani mencoba hal-hal baru, kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk berkembang dan menemukan kemampuan yang mungkin kita tidak sadari sebelumnya. 6. Mengambil risiko yang diperhitungkan. Melampaui batasan diri juga melibatkan pengambilan risiko yang diperhitungkan. Tidak selalu aman berada di zona nyaman, dan kadang-kadang kita perlu melangkah keluar dan mengambil risiko untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang lebih besar. Tentu saja, risiko ini perlu dipikirkan secara matang dan disertai dengan persiapan yang tepat. 7. Menggunakan keberhasilan sebagai motivasi. Setiap kali kita melampaui batasan diri, baik itu dalam tindakan besar atau kecil, kita harus mengakui dan merayakan keberhasilan kita. Menggunakan keberhasilan-keberhasilan ini sebagai motivasi akan membantu kita terus melangkah maju dan melampaui batasan-batasan diri yang lebih jauh lagi. Melampaui batasan diri membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Dengan berani mencoba, merubah pikiran negatif, dan mengambil risiko yang diperhitungkan, kita akan menemukan bahwa batasan-batasan diri hanyalah konstruksi yang bisa kita lewati. Jadilah pemberani, jelajahi potensi tanpa batas, dan lihatlah diri kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dalam perjalanan hidup kita, kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika kita menghadapi kegagalan, sangat penting untuk tidak membiarkan kegagalan tersebut meruntuhkan semangat kita. Sebaliknya, kita harus melihat kegagalan sebagai kesempatan berharga untuk belajar dan tumbuh. Kepribadian pemberani tidak pernah takut untuk mencoba lagi setelah jatuh. 1. Merangkul proses belajar. Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan. Ketika kita mencoba sesuatu yang baru, kemungkinan akan ada kesalahan dan kegagalan di sepanjang jalan. Merangkul proses belajar ini akan membantu kita mengubah pandangan negatif terhadap kegagalan, menjadi pengalaman berharga yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang. 2. Menganalisis kegagalan. Setelah menghadapi kegagalan, penting untuk melakukan analisis yang objektif. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan kegagalan dan apa yang dapat kita pelajari dari situasi tersebut, adalah langkah penting dalam belajar dari kegagalan. Dengan menganalisis kegagalan, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk memperbaiki diri di masa depan. 3. Menerima emosi yang muncul. Kegagalan bisa membuat kita merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Penting untuk mengenali dan menerima emosi yang muncul akibat kegagalan ini. Tetapi, kita tidak boleh membiarkan emosi negatif menguasai kita dan menghalangi untuk bangkit kembali.
menghadapi emosi dengan bijaksana dan kemudian melanjutkan dengan semangat baru adalah kunci untuk belajar dan tumbuh dari kegagalan. 4. Mengubah mindset. Pandangan terhadap kegagalan bisa menjadi kunci dalam belajar darinya. Melihat kegagalan sebagai kekalahan atau tanda kelemahan akan membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Sebaliknya, mengubah mindset kita dan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik adalah cara untuk membangun kepribadian pemberani, memiliki keyakinan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, akan membantu kita mengatasi rasa takut dan mengambil risiko lebih besar di masa depan. 5. Mengambil pelajaran. Dari setiap kegagalan, ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Identifikasi pelajaran tersebut dan buat rencana untuk memperbaiki diri berdasarkan pengalaman tersebut. Melalui proses ini, kita bisa tumbuh dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar adalah tanda kepribadian pemberani yang siap menerima tantangan hidup. 6. Mencoba lagi. Kepribadian pemberani tidak takut untuk mencoba lagi setelah kegagalan. Setelah belajar dari kegagalan, penting untuk membangun semangat dan kepercayaan diri yang baru. Dengan keyakinan bahwa kita telah belajar dan tumbuh dari kegagalan sebelumnya, kita akan memiliki motivasi untuk mencoba lagi dan tidak takut menghadapi tantangan baru. Belajar dari kegagalan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda ketangguhan dan keberanian. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang. Jadilah pemberani yang berani mencoba lagi setelah jatuh, karena hanya dengan itu kita akan mencapai kesuksesan sejati. Mengikuti dan mewujudkan impian kita sendiri adalah salah satu bentuk keberanian tertinggi dalam hidup. Meskipun seringkali kita dihadapkan dengan keraguan, kritik dari orang lain, atau rintangan yang sulit, menjadi pemberani dan mengejar impian adalah hal yang tak ternilai. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan merampas impian-impianmu. Dengan keberanian dan tekad, kita semua bisa mencapai apapun yang kita inginkan. 1. Menetapkan tujuan yang jelas. Langkah pertama dalam mewujudkan impian adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terperinci. Ketika kita memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, itu akan menjadi kompas yang membimbing langkah-langkah kita selanjutnya. Tujuan yang spesifik dan terukur membantu kita fokus dan memberikan arah dalam perjalanan menuju impian kita. 2. Mengidentifikasi dan mengatasi ketakutan. Ketakutan seringkali menjadi penghalang dalam mewujudkan impian kita. Identifikasi ketakutan yang ada dan cari cara untuk mengatasinya. Bisa dengan mengumpulkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, mencari dukungan dari orang-orang terdekat, atau melangkah keluar dari zona nyaman. Menaklukkan ketakutan adalah langkah penting dalam menjadi pemberani dalam mengejar impian. 3. Mengembangkan rencana tindakan. Mewujudkan impian tidak akan terjadi dengan sendirinya, perlu ada rencana tindakan yang jelas dan terstruktur. Bagi impian kita menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan aturlah prioritas. Setiap langkah kecil yang diambil akan membawa kita lebih dekat menuju impian yang lebih besar. Rencana tindakan membantu kita tetap fokus, terorganisir, dan mengukur kemajuan kita. 4. Menghadapi rintangan dengan ketekunan. Perjalanan menuju impian tidak selalu mulus. Kita akan menghadapi rintangan, kegagalan, dan tantangan di sepanjang jalan. Ketekunan adalah kualitas pemberani yang penting dalam mengatasi rintangan tersebut. Ketika kita menghadapi rintangan, jadikanlah mereka sebagai pelajaran dan tantangan untuk tumbuh. Tidak menyerah saat menghadapi kesulitan adalah ciri khas orang yang pemberani. 5. Mencari dukungan dan inspirasi. Tidak ada yang berhasil secara mandiri. Dalam perjalanan mewujudkan impian, penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat yang mendukung dan memotivasi kita. Mereka bisa memberikan perspektif baru, memberikan saran, dan memberikan dorongan ketika kita merasa lelah atau meragukan diri sendiri. Selain itu, carilah sumber inspirasi yang bisa membangkitkan semangat dan keyakinan dalam mengejar impian kita. 6. Mengambil risiko.
Mewujudkan impian seringkali melibatkan mengambil risiko. Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Risiko yang diperhitungkan dan disertai dengan persiapan yang baik adalah langkah penting dalam mencapai impian kita. Menjadi pemberani berarti bersedia mengambil risiko dan berani menghadapi konsekuensinya. 7. Mempertahankan semangat dan keteguhan. Perjalanan mewujudkan impian mungkin tidak selalu mudah, dan bisa jadi terjadi rintangan atau kegagalan di sepanjang jalan. Namun, menjadi pemberani berarti mempertahankan semangat dan keteguhan. Teruslah percaya pada diri sendiri dan impian kita. Jangan biarkan kegagalan meruntuhkan semangat, tetapi gunakanlah sebagai pelajaran berharga untuk tumbuh dan mencapai kesuksesan. Mewujudkan impian membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Tidak peduli apa yang orang lain katakan atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, menjadi pemberani dalam mengejar impian adalah keputusan yang berani. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan merampas impian-impianmu. Miliki keberanian untuk mengikuti impianmu dan lihatlah betapa jauh kamu bisa mencapai dengan keberanian dan tekadmu. Jadi, mari kita hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Kita semua memiliki kepribadian pemberani yang bisa kita temukan dan kembangkan. Teruslah berani melangkah maju, dan kamu akan menyaksikan perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton video ini dan berbagi waktu dengan kami. Jangan lupa untuk berani mencoba hal-hal baru, mendukung dan mendorong orang lain, serta mengejar impianmu dengan keberanian. Bersama, kita dapat melewati tantangan dan menjadi pribadi yang lebih pemberani. Sampai jumpa di video berikutnya.